لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di tempat yang mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya orang-orang yang berkumpul di dalamnya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya manusia diciptakan begitu pula dengan fitrahnya. Dari kelemahan manusia dan dari kerendahan manusia membutuhkan yang lebih lagi daripada dirinya. Manusia memiliki yang namanya naduli at-tadayyun, membutuhkan akan sang pencipta, membutuhkan akan sang Tuhan. Ketika berbagai persoalan silih berganti dalam kehidupan, tidak bisa kita pungkiri kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan sesungguhnya ujian ini akan terasa ringan ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikrarkan dengan kalimat, kemudian kita perbuat dengan perbuatan yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa yang diberi oleh Rasulullah terimalah dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh hati, sami'na wa ata'na, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Inilah hakikat yang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini mengangkat tema yang berkaitan dengan seputar kehidupan kita. Bagaimana Islam dapat memecahkan segala apapun persoalan di tengah-tengah kita, baik persoalan kecil, baik persoalan yang pelit,
sampai pada persoalan-persoalan yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Al-Fakir mengangkat dengan tema meneladani kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Inilah bulan kelahiran yang paling mulia di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Alama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hari raya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya jauh lebih agung dan lebih mulia daripada dua hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pasalnya kata beliau, andai tak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan pernah ada bitsah atau pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada manusia. Tidak akan turun Al-Quran, tidak akan ada peristiwa besar Isra Mi'raj, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada kemenangan pada saat perang Badar, juga tak akan ada penaklukan kota Mekah. Sebabnya semua itu berkaitan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Maulidur Rasul adalah sumber segala kebaikan yang sangat besar sampai yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sepantasnya pada bulan Rabiul Awal ini kita lebih banyak lagi bersolawat sebagai wujud rasa cinta kepada beliau, apalagi bersolawat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dia. Al-Ahzab ayat 56. Tentu cinta tak cukup hanya dengan ucapan. Mari kita perhatikan pesan Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, min alamati hubbillah hubbul Qur'an wa min alamati hubbil Qur'ani hubbu man unzila alaihi al-Qur'an an-niyahu. Di antara tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mencintai Al-Quran. Di antara tanda cinta pada Al-Quran adalah mencintai manusia yang kepada beliau Al-Quran diturunkan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Ketakwaan, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi seluruh larangannya, mengamalkan semua isi kitabnya Al-Quran, dan senantiasa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang membawa dan menegakkan Islam ini. Secara garis besar ada dua periode. Periode pertama adalah periode Mekah, sedangkan periode kedua adalah periode Madinah. Selama 13 tahun dakwah di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murni hanya berperan sebagai pengemban dakwah. Namun berikutnya, pasca Nabi pindah hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam untuk pertama kalinya,
beliau sekaligus menjadi penguasa, kepala negara yang memerankan seluruh fungsi kekuasaan. Untuk apa? Untuk melaksanakan dan menerapkan syariat Islam, bahkan mengemban risalah Islam ke luar negeri dengan dakwah dan jihad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baiat Aqabah kedua di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di saat hijrah tersebut, maka suku yang besar, suku Aus dan Khazraj, memberikan kekuasaan kepada Nabi. Dan ketika Nabi memimpin di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada 2 poin. Pertama, menerapkan Islam, kemudian menyebarkan Islam ke negeri-negeri lain. Maka luar biasanya Islam pada saat kekuasaannya masih di Madinah, sudah mengirim surat ke negara besar yang saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Bayangkan, negeri yang kecil berani mengirimkan surat agar tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Apa yang menyebabkan? Karena sudah sepenuhnya layak Madinah Al-Munawwarah sebagai titik tumpul kekuasaan Islam pada saat itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, di antara hal penting daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dan layak dicontoh adalah teladan kepemimpinan beliau sebagai penguasa, yakni sebagai kepala negara. Beliau mengurus dan melayani dengan baik berbagai keperluan rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Beliau memimpin rakyat dengan adil dan penuh kasih sayang. Ini karena hakikat kepemimpinan, khususnya dalam konteks kepemimpinan negara, ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul qaumi khalimuhum. Pemimpin suatu kaum hakikatnya adalah pelayan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana yang dikatakan pelayan? Adalah orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang dilayaninya. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan mereka, apa yang sebenarnya urgensi yang dibutuhkan mereka, maka pemimpin harus mensegerakan urusannya tersebut. Sebagai kepala negara, yakni negara Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadili banyak perkara di masyarakat hanya dengan syariat Islam, bukan dengan hukum-hukum yang lain. Syariat Islam pasti adil karena bersumber daripada Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Beliau mengangkat para wali, kalau istilah sekarang gubernur, sekaligus para qadi ataupun hakim, juga pada amil. Beliau juga mengutus para utusan duta untuk mengajak para pemimpin di seluruh jazirah Arab saat itu untuk masuk Islam. Beliau pun mengangkat para panglima perang, bahkan beliau sendiri sering langsung memimpin sejumlah perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah sudah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selaku kepala negara layak dan wajib diteladani. Ini pula lah yang dicontoh dan diteladani dengan sangat baik oleh para khalifah setelah beliau, yakni Khulafa Rasyidin, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dalam satu kepemimpinan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam perkara ekonomi, pendidikan, sosial, pemerintahan, politik, semuanya dikembalikan kepada Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu kaum muslimin, generasi berikutnya sampai hari ini layak dan wajib
meneladani kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa rasyidin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidinil muhdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dilanjutkan oleh khulafa rasyidin. Mereka menerapkan dan menegakkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang layak dan wajib dicontoh oleh para pemimpin muslim saat ini. Apalagi penerapan dan penegakan syariat Islam ini akan menjadi kunci mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam Jami' Ulum wal Hikam menjelaskan, ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga hudud, hak-hak, perintah-perintah dan larangan-larangannya, yaitu Allah. Jangan menjaga semua itu adalah dengan menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak melanggar hudud, batasan-batasannya. Alhasil hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agar mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, umat Islam harus berjuang untuk mewujudkan penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Penerapan syariat secara kafah ini hanya mungkin terwujud dalam institusi khilafatan ala minhajin nubuwah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Akan muncul kepemimpinan yang mengikuti manhaj kenabian, yang mengikuti manhaj kenabian. Itulah yang akan tegak, ada ataupun tidak adanya kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah sesungguhnya persoalan kita saat ini. Di saat kita tidak menerapkan Islam, di saat kita tidak menjadikan hukum Allah menjadi hukum kita, tidak menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai panduan hidup, maka berbagai persoalan ada di hadapan mata. Berbagai problematika terus berkembang, terus maju tanpa henti, tanpa terminimalisir, kemudian terus berkembang di tengah-tengah kita. Kita bisa merasakan bagaimana problematika, gambaran-gambaran di hadapan mata. Solusinya hanya satu, ambillah Islam, maka kejayaan kita itu bisa kita raih. Sebagaimana 2/3 dunia bisa dikuasai oleh Islam dengan institusinya dan dengan syariat Islam secara kafah. Mudah-mudahan khutbah ini menyadarkan kita pentingnya kita meningkatkan takwa kita, meningkatkan kesadaran kita untuk menerapkan Islam secara menyeluruh sehingga terwujud kepemimpinan yang adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. لم يلد ولم
المغضوب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأحلى وتذل بها الكفر وأحلى إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه